Pemirsa, gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,4 mengguncang kota Tarakan, Kalimantan Utara. Warga yang tengah melakukan aktivitas dibuat panik dan berlarian menyelamatkan diri karena khawatir bangunan roboh. Kepanikan juga terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Yusuf SK Tarakan. Sejumlah pasien dan keluarga yang tengah membusuk keluar dari rumah sakit melalui tangga darurat. Pihak rumah sakit pun terpaksa melakukan evakuasi terhadap pasien guna menghindari hal tak diinginkan atau terjadi gempa susulan. Sedikitnya 300 pasien dievakuasi dengan didampingi petugas serta perawat rumah sakit. Jeda waktu evakuasi kurang lebih 20 menit sampai kemudian gedung dalam keadaan kosong. Ada di ICU itu ada tiga pasien ya yang tetap standby, tapi kita siaga untuk menurunkan jikalau kemudian terjadi gempa susulan. Ratusan rumah di 3 kelurahan Kota Cilegon, Banten terendam banjir hingga ketinggian 1 meter. Sementara itu pemirsa, banjir rob disertai gelombang tinggi kembali melanda wilayah pesisir Tanggamus, Lampung hingga menyebabkan 115 rumah warga terdampak. Penyebab tersumbatnya dari sini, dampaknya ke sini. Sepanjang Jalan Durian, tembus Jalan Pagebangan, Jalan Manggis. Banjir dengan ketinggian 1 meter merendam ratusan rumah di ketiga kelurahan di Cilegon, Banten. Mobil putih. Izin melaporkan kondisi. Tingginya debit air yang masuk ke pemukiman warga diakibatkan curah hujan yang tinggi sehingga tidak mampu tertampung drainase. Akibat cuaca buruk ini, terdapat 1 unit mobil rusak tertimpa pagar beton yang roboh karena rapuh saat diguyur hujan. Saat ini BPBD setempat masih melakukan penanganan dan pendataan terhadap warga yang terdampak kejadian ini. Hujan yang cukup lama dan intensitasnya cukup besar gitu ya, yang dari pagi sampai tadi siang, sehingga beberapa wilayah itu mengalami dampak banjir itu seperti. Terdampak banjir. Ombak ini ya Pak ya? Sementara itu, banjirop disertai gelombang tinggi kembali melanda wilayah pesisir Kabupaten Tanggamus, Lampung. Jebol ini. Ya Allah, ya Allah. Air pasang laut menerjang permukiman warga hingga menyebabkan kerusakan belasan rumah dan memaksa puluhan warga mengungsi. Beliau ini termasuknya yang nungguin anak yatim piatu. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanggamus mencatat sedikitnya 115 rumah terdampak dengan rincian 6 unit rusak berat dan 13 unit rusak ringan. Akibat kejadian tersebut, 64 jiwa terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Yang terdampak itu yang rusak berat yaitu 6, rusak ringan itu 13, yang terdampak 115 rumah, pengungsi 64 jiwa. Hingga saat ini kondisi air laut mulai surut, namun sebagian warga masih bertahan di tempat pengungsian sambil membersihkan rumah mereka dari lumpur dan sampah laut yang terbawa arus. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda 2 bangunan bertingkat di Jalan Jelambar Baru Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Belasan unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kebakaran hebat melanda 2 bangunan bertingkat di Jalan Jelambar Baru Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Wilayah Jakarta Barat yang berada di lokasi berupaya memadamkan api agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas. 1 bangunan berlantai 3 dan juga rumah kos terbakar dalam peristiwa ini. Belum diketahui apa penyebab kebakaran ini. Diduga api muncul dari korsleting listrik pada lantai 3 gedung yang merupakan tempat konveksi dan parkiran mobil. Sementara 2 di depan sama di belakang kos-kosan. Kos-kosan. Ini apa bangunan ini, toko bangunan, parkiran motor sama mobil, motor juga sama ini konveksi.
Kita tidur tiba-tiba kedengaran udah keluar dari kamar kan, disuruh keluar. Soalnya asapnya udah semuanya masuk gitu. Jadi yang pasti nggak tahu sih yang kebakaran aslinya itu gimana kronologinya, kita belum terlalu tahu. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini. Setelah menerjunkan 19 unit mobil pemadam beserta puluhan personel, api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi saat berlangsungnya eksekusi tanah dan bangunan di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pihak termohon yang tak terima eksekusi memukul bagian kepala panitera hingga bocor. Terjadi kericuhan eksekusi tanah dan bangunan di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Aksi dorong pun tak terhindarkan oleh petugas dan keluarga termohon karena menolak tanah dan rumahnya dieksekusi karena masih melakukan perlawanan di PT UN. Namun panitera yang memimpin jalannya eksekusi dipukul pada bagian kepala oleh anggota keluarga termohon hingga mengalami luka di kepala. Meski sempat mendapat perlawanan, namun eksekusi tetap dilakukan tim jurusita dengan mengarahkan alat berat. Rumah milik Situa Hasugian dirobohkan, sementara barang-barang miliknya telah dikosongkan sebelumnya. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, Hansip tewas tertembak saat coba menggagalkan aksi pencurian sepeda motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Korban sempat berduel dengan pelaku sebelum akhirnya tewas ditembak pelaku. Dari rekaman CCTV, korban bersama rekannya berusaha menggagalkan aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan 2 orang pelaku di Cakung, Jakarta Timur. Korban yang berprofesi sebagai hansip melihat 2 orang mencurigakan sedang mencongkel sepeda motor milik salah satu warga. Bersama rekan sesama keamanan perumahan, korban kemudian mendatangi lokasi dan menabrakkan sepeda motornya untuk menggagalkan aksi pelaku tersebut. Korban juga sempat berduel dengan salah satu pelaku, namun pelaku yang terdesak kemudian melepaskan tembakan ke arah korban. Korban tewas seketika dengan luka tembak pada bagian perut. Dia maling apa tuh? Motor. Ada berapa orang pelaku? 2 ya? 2, yang lagi dari CCTV 2. Nah, korban tembak di bagian apa itu? Perutnya. Langsung meninggal. Kasus penembakan ini kini ditangani petugas kepolisian sektor Cakung, Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Satreskrim Polres Metro Bekasi mengungkap kasus dugaan tindak pidana penipuan scam online dengan modus mengaku sebagai polisi. Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan 27 warga negara asing di wilayah Bandar Lampung, 6 diantaranya wanita. Satreskrim Polres Metro Bekasi melakukan penggerebekan sebuah rumah mewah dijadikan tempat penipuan online atau scamming di Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan 27 warga negara asal China yang diduga terlibat dalam kegiatan penipuan online atau scamming. Modus operandi para pelaku itu berpura-pura menjadi anggota kepolisian China untuk melakukan penipuan terhadap warga negara China yang berada di Indonesia. Dari hasil investigasi, para pelaku diduga merupakan pekerja yang dikendalikan oleh seseorang berasal dari China Taipei atau Taiwan. Jadi memang modus operandinya mereka menyasar orang yang sudah lansia atau sudah tua supaya tidak bisa secara detail melihat chat-chat yang ada dikirimkan oleh mereka. Jadi ketika salah satu link phishing itu diklik, akhirnya dia bisa nge-generate di
handphone korban, termasuk untuk memindahkan dana dari bank ke rekening penampung dan para pelaku. Untuk saat ini ke 27 warga negara Cina ini kami tempatkan pada ruang detensi imigrasi kantor imigrasi Bekasi. Selanjutnya, ke-27 warga negara China tersebut akan dideportasi keluar dari wilayah Indonesia. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Pemirsa, Renosha Putra Dewo, salah satu jenazah yang ditemukan di kantor ACC Kuitang, Jakarta Pusat, tiba di rumah duka Sabtu malam di Jalan Kampung Malang Utara, Surabaya. Jenazah Reno rencananya akan dimakamkan pada hari ini sekitar pukul 9 pagi di TPU Jarak, Surabaya. Jenazah Renosha Putra yang ditemukan terbakar di Kuitang, Jakarta, tiba di rumah duka Kampung Malang, Surabaya. Keluarga, kerabat hingga tetangga dekat menyambut kedatangannya dengan isak tangis. Kemudian Ibunda Reno bahkan sempat histeris dan pingsan saat jenazah anaknya diturunkan dari ambulans. Bahkan hingga saat ini jenazah Reno masih berada di rumah duka. Ya pemirsa, suasana duka seliputi prosesi pemulangan jenazah korban kerusuhan di Kuitang. Tangis keluarga pecah saat pemulangan jenazah Renosha Putra di RS Polri Kramat Jati, Jakarta pada Sabtu pagi. Suasana duka menyelimuti prosesi pemulangan jenazah korban kerusuhan di Kuitang. Tangis keluarga Renosha Putra pecah ketika peti jenazah dibawa menuju mobil jenazah. Peti jenazah Renosha Putra Dewo dibawa dari Rumah Sakit Polri Jakarta menuju rumah duka Sabtu pagi. Renosha Putra merupakan salah satu korban yang hilang usai demonstrasi di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat pada akhir Agustus 2025 lalu. Jejak Reno akhirnya terungkap pada Kamis 30 Oktober 2025 usai penemuan 2 kerangka manusia yang hangus terbakar di reruntuhan gedung ACC Kuitang, Jakarta Pusat. Lalu polisi melakukan tes DNA dan hasilnya teridentifikasi 2 kerangka tersebut merupakan Renosha Putra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid. Hasil tes DNA memastikan identitas keduanya sekaligus menepis dugaan bahwa mereka menjadi korban kekerasan. Rencananya jenazah Reno akan dimakamkan di Surabaya, Jawa Timur. Sementara jenazah Muhammad Farhan sudah diserahkan kepada pihak keluarga dan akan dimakamkan di Tanjung Priok. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Jenazah Muhammad Farhan, korban kerusuhan Agustus 2025, dimakamkan di TPU Budi Dharma Semper Timur, Jakarta Utara, diwarnai isak tangis keluarga dan kerabatnya. Cuaca hujan mengiringi prosesi pemakaman serta diwarnai isak tangis keluarga dan kerabat yang menghadiri pemakaman tersebut. Usai pemakaman, keluarga dan kerabat berdoa bagi almarhum yang sebelumnya dinyatakan hilang saat kerusuhan pada Agustus 2025 yang lalu. Satu persatu, keluarga dan kerabat menaburkan bunga di atas makam Muhammad Farhan untuk terakhir kalinya. Allah. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. RS Polri menegaskan bahwa penyebab kematian Renosha Putra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid adalah karena terbakar. Penyidik juga menyatakan tidak ditemukannya penyebab lain atau tanda kekerasan pada sisa tulang atau organ korban yang teridentifikasi. Polisi mengumumkan hasil identifikasi 2 kerangka manusia yang ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di sebuah gedung kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan, tim forensik mengidentifikasi kantong jenazah yakni berjenis kelamin laki-laki dengan perkiraan tinggi badan 158 hingga 168 cm. Polisi mengungkap kerangka tersebut atas nama Renosha Putra dan Muhammad Farhan. Mereka sempat dinyatakan hilang pada unjuk rasa yang terjadi bulan Agustus lalu. Dan 2, pengambilan sampel DNA dari tulang. Dari hasil pemeriksaan DNA dan odontologi forensik bahwa nomor
postmortem 0080 cocok dengan antemortem 002 sehingga teridentifikasi sebagai Reno Syahputra Dewo, anak biologis dari Bapak Muhammad Yasin. B. Kantong jenazah 0081 dilakukan pemeriksaan identifikasi sekunder berupa perhiasan, ditemukan kalung dan kepala ikat pinggang. Setelah itu dilakukan pemeriksaan identifikasi primer berupa hasil pemeriksaan DNA dari tulang, nomor postmortem 0081 cocok dengan antemortem 001 sehingga teridentifikasi sebagai Muhammad Farhan Hamid, anak biologis dari Bapak Hamidi. Terima kasih. Identifikasi ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa kerangka yang ditemukan adalah kerangka dari 2 orang yang sempat dinyatakan hilang pada unjuk rasa bulan Agustus lalu. Dari Jakarta, Henry Aprila, Rizky Solehudin, Sutrisno, iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, KPK menetapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan 3 orang lainnya sebagai tersangka dalam 3 klaster perkara korupsi. KPK menetapkan Bupati Ponorogo periode 2021-2030 Sugiri Sancoko sebagai tersangka dalam kasus suap pengurusan jabatan, suap pengerjaan di RSUD Ponorogo dan penerimaan gratifikasi di lingkungan pemerintah Ponorogo. Selain Sugiri, KPK juga menetapkan Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo, Yunus Mahatama, Sekda Kabupaten Ponorogo, Agus Pramono, dan pihak swasta rekanan RSUD Subcipto atau SC. Kasus ini pun bermula saat Yunus Mahatama mendapatkan informasi dirinya akan diganti dari posisi Direktur RSUD oleh Bupati Sugiri. Yunus kemudian menyiapkan uang senilai 1,25 miliar rupiah untuk mengamankan jabatannya. Uang suap ini diserahkan melalui Sekretaris Daerah Agus Pramono. Pada bulan Februari 2025 dilakukan penyerahan uang pertama dari YWM kepada SUG melalui ajudannya sejumlah 400 juta rupiah. Kemudian pada periode April sampai dengan Agustus 2025, YWM juga melakukan penyerahan uang kepada AGP senilai 325 juta. Selanjutnya pada November 2025, YWM kembali menyerahkan uang senilai 500 juta melalui saudara NNK selaku kerabat SUG. Nah, yang terakhir inilah yang kemudian kita tangkap ya. Jadi saat proses penyerahannya yang 500 juta pada awal November atau beberapa hari yang lalu, itu yang kita lakukan penangkapan. Sehingga total uang yang telah diberikan YWM dalam 3 kali penyerahan uang tersebut mencapai 1,25 miliar dengan rincian untuk SUG sebesar 900 juta dan AGP sebesar 325 juta rupiah. Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo tiba di Gedung Merah Putih KPK Sabtu pagi. Sugiri tiba di KPK bersama 5 orang lain yang juga tertangkap dalam operasi senyap KPK. Saat ditanya awak media, Sugiri memilih bungkam dan langsung menuju ruang pemeriksaan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan pihaknya mengamankan 13 orang termasuk Sugiri dalam OTT di wilayah Ponorogo pada Jumat malam. Benar bahwa pada hari ini ada kegiatan tangkap tangan oleh KPK di wilayah Jawa Timur dan salah satu pihak yang diamankan adalah Bupati Ponorogo. Terkait siapa saja yang diamankan, jumlahnya berapa, kemudian terkait dengan perkara apa, nanti kami akan update secara berkala. Karena saat ini tim masih di lapangan. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko di rumah dinasnya di Jalan Alun-Alun Utara Ponorogo Jumat sore. OTT dilakukan terkait dugaan suap bernilai miliaran rupiah dalam mutasi jabatan Direktur RSUD Harjono Ponorogo.
Dari Jakarta dan Ponorogo, Jawa Timur, tim liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan melaporkan respons Sianipar dan kawan-kawan ke polisi karena dinilai melakukan fitnah dan hoaks. Andi Azwan menyebut fitnah dan hoaks yang ditujukan kepadanya sebagai pembunuhan karakter. Buntut penyebaran fitnah dan hoaks, Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan mengambil langkah hukum dengan melaporkan Rismon Sianipar, Michael B. Sinaga, dan Janes Siahaan ke Polres Jakarta Selatan. Ia menyebut fitnah dan hoaks yang ditujukan kepadanya sebagai pembunuhan karakter. Andi Azwan menyangkal menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang di KPK seperti tuduhan yang dilayangkan Rismon Sianipar dan kawan-kawan. Siang ini tadi saya sudah di dalam untuk meneruskan pelaporan saya terhadap 3 orang, ya, Rismon Sianipar, kemudian Michael B. Sinaga, dan juga Janes Siahaan terhadap tuduhan mereka kepada saya sebagai tersangka TPPU kasus dari Immanuel Ebenezer, ex-Wamenaker, dan juga ada satu lagi tuduhan itu mengenai PKI kepada saya itu. Dan ini alhamdulillah sudah diterima oleh Polres Jakarta Selatan dan sudah ada laporannya di sini, dan kita akan kawal terus untuk menindaklanjuti atas tuduhan mereka. Sebelumnya beredar di media sosial, Andi Azwan dikabarkan menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang di KPK. Nama Andi Azwan juga disebut ikut terseret kasus yang menjerat mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menetapkan pakar telematika Roy Suryo dan 7 orang lainnya sebagai tersangka terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri mengatakan 8 tersangka ini dibagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama yaitu pengacara Egy Sujana, Kurnia Triroyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sementara itu untuk klaster kedua yakni pakar telematika Roy Suryo, Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa, dan ahli digital forensik Rispon Hasiholan Sianipar. Penyidik telah mengantongi alat bukti yang cukup dan berkesimpulan mereka telah menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Pagi Pak. Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesatkan publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akutabel. Pemirsa, 8 orang ditetapkan menjadi tersangka terdiri dari Roy Suryo CS dalam kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo. Penetapan tersangka dibagi menjadi 2 klaster dan ke-8 tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE. Delapan tersangka kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo terbagi ke dalam 2 klaster. Hal ini diungkap Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Asep Edi Suheri. Di klaster pertama ada 5 tersangka, yakni Egy Sujana, pengacara, Kurnia Triroyani, aktivis TPUA, Damai Hari Lubis, aktivis TPUA,
Rustam Effendi, aktivis, dan Muhammad Rizal Fadila, aktivis TPUA. Para tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman penjara 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Sedangkan di klaster kedua, terdapat 3 tersangka yakni Roy Suryo, ahli telematika dan mantan Menpora, Simon Hasiolan Sianipar, ahli digital forensik, dan Dr. Tifauziah Tiasuma, dokter sekaligus aktivis. Ketiga tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman penjara 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Sebelumnya, Jokowi melaporkan sejumlah nama atas pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu. Dalam laporan tersebut, ada 12 nama yang dilaporkan. Kasus ini pun mencuat setelah Roy Suryo bersama beberapa pihak menggugat keaslian ijazah sarjana Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Usai ditetapkan sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, pakar telematika Roy Suryo mengaku menghormati penetapan tersangka ini. Menurut Roy, status tersangka ini hanyalah proses awal dari rangkaian hukum yang akan dia jalani. Saya tetap menghormati penetapan tersebut. Tapi sebaiknya semua masyarakat juga menunggu dengan sabar prosesnya. Karena kalau saya tidak salah dengar tadi, memang tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan. Ya, jadi ini clear banget ya, loud and clear. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang aneh-aneh atau orang yang mendesak-desak, itu tentu saja sudah merupakan hal yang justru melanggar hukum. Dan poin yang paling penting apa? Status TSK itu masih harus kita hormati dan sikap saya apa? Senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses. Ya, masih nanti ada status menjadi misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa. Baru lanjut lagi menjadi terpidana. Di Indonesia, ada orang dengan status terpidana saja, inkrah. Sudah 6 tahun tuh inkrahnya ya, Pak. Masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia. Ya. Jadi artinya adalah tolong aparat hukum juga fair dan adil dalam hal ini. Jadi sekali lagi, sikap saya apa? Saya senyum, saya menyerahkan ke kuasa hukum, saya tetap mengajak untuk semua yang ke-7 orang lain, ke-8 orang untuk tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita bersama rakyat Indonesia selaku masyarakat yang bebas untuk melakukan penelitian atas dokumen publik, tidak untuk dikriminalisasi, dan tolong aparat itu juga fair dan adil. Pemirsa, polemik ijazah Joko Widodo tak kunjung usai. Pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi melaporkan dugaan pelanggaran kearsipan ijazah Jokowi ke Barreskrim Polri. Pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi bersama kuasa hukumnya menyambangi Barreskrim Mabes Polri. Kedatangan Bonatua untuk menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran kearsipan ijazah Jokowi. Ia mengungkap berdasarkan penelitiannya, dokumen ijazah Jokowi yang digunakan dalam proses pencalonan sebagai Gubernur Jakarta dan Presiden Republik Indonesia tidak pernah diautentifikasi. Penelitian ini butuh data yang tervalidasi secara hukum dan teknis. Jadi saya minta tolong ke Barreskrim untuk tujuan laporan saya agar Barreskrim melakukan penyelidikan. Penyelidikan ini bisa jadi tadi seperti ada ujungnya dugaan pidana, tapi saya tidak mau arah ke situ. Saya hanya ingin bahwa dokumen yang dikasih KPU ke saya itu ada dari KPU RI ya, ada 2, 2019, 2014. KPU DKI ada 1 2012 dan ada dari tim kita juga yang lain Pak Mem Taufik di Solo ada 1. Itu harus divalidasi dan secara hukum oleh lembaga kearsipan daerah maupun ANRI. Bonatua berharap pihak kepolisian memanggil ahli forensik dokumen dalam meneliti ijazah fotokopi Joko Widodo. Dari Jakarta, Dilami Aulia Fatima, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 Joko Widodo hampir memasuki babak akhir. Drama panjang ijazah Jokowi berawal dari media sosial ke laboratorium hingga Roy Suryo CS menjadi tersangka.
Kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo hampir memasuki babak akhir. Bermula dari tudingan di media sosial, isu keaslian ijazah Jokowi pertama kali mencuat di ruang publik sejak 2022. Namun kembali menguat pada awal 2025 setelah sejumlah pihak menuding ijazah yang digunakan Jokowi untuk mendaftar sebagai calon presiden tidak sah. Jokowi melalui kuasa hukumnya melaporkan sejumlah akun dan individu yang menyebarkan tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Jokowi melaporkan dugaan fitnah terkait tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Terdapat 12 orang yang masuk dalam daftar terlapor setelah kasus tersebut naik dari penyelidikan ke penyidikan. Di antaranya Roy Suryo, Dr. Tifa, Abraham Samad, Egy Sujana, hingga Damai Hari Lubis. Dalam prosesnya, Jokowi juga sudah diperiksa setelah kasus naik penyidikan. Pemeriksaan digelar di Mapolresta Solo pada 24 Juli 2025. Penyidik Polda Metro Jaya turut menyita ijazah SMA dan S1 milik Jokowi untuk diteliti laboratorium forensik. Polda Metro Jaya melanjutkan penyelidikan atas laporan yang dibuat Jokowi. Penyidik melakukan pemeriksaan intensif terhadap puluhan saksi dan ahli, serta menyita dokumen ijazah asli Jokowi dari SMA dan Universitas Gadjah Mada untuk dilakukan uji keaslian oleh Pusat Laboratorium Forensik. Hasil pemeriksaan forensik menyimpulkan ijazah yang dimiliki Jokowi adalah asli. Jumat 7 November 2025, Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan Roy Suryo dan 7 orang lainnya sebagai tersangka terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pemirsa, pekerja bergaji maksimal 6,2 juta rupiah bisa sedikit bernafas lega lantaran karyawan swasta ber-KTP Jakarta bisa naik transportasi umum gratis. Kabar bahagia bagi dompet warga Jakarta karena Pemprov bebaskan biaya layanan angkutan umum massal untuk golongan masyarakat tertentu. Salah satunya karyawan swasta pemegang kartu pekerja Jakarta. Pekerja dengan gaji sekitar 6,2 juta rupiah per bulan gratis naik transportasi umum di kota Jakarta. Aturan ini tertuang dalam Pergub 33 tahun 2025. Selain itu, aturan ini juga menggratiskan 15 golongan masyarakat lain, di antaranya ASN Pemprov Jakarta, pelajar, penghuni Rusunawa, anggota TNI Polri, warga Kepulauan Seribu, hingga penyandang disabilitas, marbot masjid, dan lansia. Angkutan umum yang dimaksud adalah sistem bus rapid transit seperti Trans Jabodetabek, MRT, hingga LRT. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan fasilitas transportasi gratis hanya khusus ditujukan bagi warga Jakarta. Jadi untuk yang warga Jakarta tetap kami akan memberikan subsidi, pembebasan, tetapi bagi warga di luar Jakarta tentunya kami belum bisa untuk memberikan subsidi, apalagi DPA-nya baru dipotong. Dengan layanan gratis ini, diharapkan warga Jakarta ramai-ramai beralih gunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara dan tentu saja menjaga lingkungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Berikut langkah yang harus dilakukan warga Jakarta supaya mendapatkan kartu pekerja Jakarta dan kartu layanan gratis agar bisa gunakan layanan transportasi umum tanpa biaya. Agar mendapat kartu pekerja Jakarta KPJ, pekerja harus memenuhi sejumlah syarat, yaitu 1. Memiliki KTP Jakarta. 2. Kerja di wilayah Provinsi Jakarta. 3. Penghasilan maksimal setara UMP Jakarta ditambah 15% atau Rp6.206.275 untuk tahun 2025. Dan keempat, pencari nafkah utama atau punya tanggungan keluarga.
Sementara itu, pemohon Kartu Pekerja Jakarta wajib menyiapkan sejumlah dokumen sebelum mendaftar, yaitu 1 fotokopi kartu tanda penduduk, 2 fotokopi kartu keluarga, 3 fotokopi nomor pokok wajib pajak, 4 fotokopi slip gaji, dan kelima, surat keterangan aktif bekerja dari perusahaan. Format formulir pendaftaran dapat diunduh melalui bit.ly/format KPJ. Kemudian diisi lengkap dan dikirim ke hikesja.nakertrans@jakarta.go.id dengan tembusan kartupekerja.dkijakarta@yahoo.com. Kemudian untuk pengajuan Kartu Pekerja Jakarta terdapat sejumlah langkah, yaitu 1. Pemohon mendaftar melalui Disnakertrans atau Sudinakertrans. 2. Disnakertrans melakukan verifikasi data permohonan. Ketiga, pemohon membuka rekening di Bank DKI dengan setoran awal minimal Rp50.000. Kemudian keempat, Disnakertrans dan Bank DKI mendistribusikan kartu di lokasi yang telah ditentukan. Bagi para pekerja yang sudah mendapat KPJ, bisa melanjutkan pendaftaran di layanan khusus.transjakarta.co.id/kartu/layanan/gratis untuk memperoleh kartu layanan gratis agar bisa gunakan layanan transportasi umum tanpa biaya. Dan berikut tahap pengajuannya, yaitu 1. Pilih menu pembuatan kartu baru. 2. Isi data diri dan unggah dokumen sesuai ketentuan. 3. Tunggu proses verifikasi dari sistem. 4. Setelah disetujui, kartu akan dicetak dan pemohon menerima informasi lokasi pengambilan. Dan kelima, status pengajuan dapat dicek dengan memasukkan NIK KTP pada menu cek status di situs yang sama. Pemirsa, keputusan sepihak pemutusan hubungan kerja ratusan buruh di sebuah pabrik ban di Bekasi, Jawa Barat memicu protes Serikat Pekerja dan DPR. Setelah dilakukan sidak bersama DPR dan Kementerian Tenaga Kerja, pihak perusahaan akhirnya menarik kembali keputusan PHK tersebut. Semoga panjang umur, sehat walafiat. Jangan jadi pengecut. Kalau mau jadi pengecut. Sebanyak 285 buruh mengaku di PHK tanpa perundingan sesuai perjanjian kerja bersama. Sebagian diantaranya merupakan pengurus Serikat Pekerja yang menilai keputusan itu melanggar prosedur. Melalui fasilitas KSPSI dan DPR, perusahaan menyatakan mencabut surat PHK. Seluruh buruh diperbolehkan kembali bekerja mulai Senin 10 November 2025. Perundingan bipartit antara serikat dan perusahaan akan dilanjutkan untuk menentukan penempatan dan jam kerja buruh ke depannya. DPR menegaskan akan mengawasi proses ini agar tak ada tekanan terhadap pekerja aktif dalam organisasi buruh. Setelah tanggal 10, teman-teman mulai aktif bekerja, jadi mulai masuk hari Senin. Karena selama ini, beberapa hari setelah saya sidak bersama Pak Dasko, diblokir ya, Pak Guntoro ya, diblokir. Saya minta anak-anak masuk semua, tetap masuk, mereka tetap disiplin. Datang, absen, tertolak. Datang, absen, tertolak. Jadi niat baik bos sudah sangat luar biasa, tetap masuk setiap hari. Tapi ternyata tidak diizinkan masuk. Dan akhirnya, pada saat perundingan tersebut, saya dengan Pak Dasko menanyakan, perusahaan punya kendala apa? Masalah globalnya apa? Kan mesti terus terang, apa keberatan soal pajak, apa ada masalah soal bahan baku, supaya pemerintah membantu teman-teman perusahaan, jangan PHK menjadi langkah awal. Pemirsa, diduga kesal menjadi korban perundungan, seorang santri 16 tahun membakar pondok pesantren Babul Maghfirah di Aceh Besar, Aceh. Seorang santri 16 tahun membakar pondok pesantren Babul Maghfirah di Aceh Besar, Aceh. Berbekal petunjuk kamera pengawas, pelaku yang masih anak di bawah umur itu ditangkap petugas di rumah orang tuanya di Kabupaten Aceh Besar. Pelaku nekat membakar pesantren tempatnya mondok karena sering alami perundungan dari teman-temannya. Ini pihak daya mengalami kerugian material dan tidak menimbulkan luka berat ataupun
meninggal dunia. Jadi hanya murni kerugian material. Dan motif dari tersangka melakukan pembakaran ini adalah karena sakit hati. Tersangka sakit hati sama temannya yang karena dia sering dibully, diejek oleh teman-teman santrinya. Meski tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu, namun kerugian material ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan di sel khusus anak di Banda Aceh. Di bawah sana kenapa tuh? Sumpah. Mana aja yang terdekat. Pemirsa, 1 hari pasca insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Utara, para murid yang didampingi oleh wali murid diizinkan pihak sekolah untuk mengambil barang-barang yang tertinggal di kelas masing-masing. Meski demikian, saat memasuki gerbang pintu sekolah, pihak sekolah hanya mengizinkan murid saja yang dapat masuk untuk mengambil barang atau peralatan sekolah dari ruang kelas. Sementara itu, pasca kejadian, pihak sekolah belum menginformasikan terkait dengan kelanjutan kegiatan belajar mengajar, namun dipastikan saat ini akan diliburkan untuk sementara waktu. Pemirsa, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Mahyudin meninjau lokasi ledakan di SMPN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tim LPSK tengah melakukan pendalaman terkait kebutuhan puluhan korban terdampak ledakan. Namun, Mahyudin tak merinci secara detail kebutuhan apakah yang akan diberikan LPSK. Mahyudin berjanji LPSK akan memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan korban terdampak ledakan. Tugas kami di LPSK kan baru melakukan pendalaman aja kaitan dengan kebutuhan korban aja sih, jadi nggak sejauh kaitannya dengan yang lain itu. Tapi per hari ini seperti apa komitmen dari LPSK untuk pendampingan, karena total tadi masih ada 29 yang dirawat Pak? Yes, sesuai dengan tugas dan fungsi kami akan memberikan perlindungan itu aja. Kebutuhan korban pasti akan kami penuhi itu aja. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengunjungi korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta yang dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Listio mengungkap masih ada 29 korban ledakan yang menjalani perawatan. Seluruh korban tersebar di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih dan Rumah Sakit Yarsi serta Rumah Sakit Pertamina Jaya. 2 korban masih berada di ICU lantaran membutuhkan penanganan khusus. Kemudian Listio menyampaikan bahwa jumlah korban pasca kejadian ledakan mencapai 96 orang. Sementara sisanya sudah diperbolehkan untuk pulang dan beberapa menjalani perawatan. Kemudian polisi pun masih terus melakukan pendalaman terkait dengan kasus tersebut. Terdapat beberapa barang bukti pendukung yang tengah dikumpulkan seperti tulisan dan serbuk yang diperkirakan menimbulkan potensi ledakan. Listio memastikan pihaknya lewat berkolaborasi bersama dengan pihak lain akan mengatasi trauma siswa. Kita juga membangun pusat trauma healing yang nanti juga kita persiapkan untuk memberikan pelayanan, nanti bekerja sama tentunya dengan KPAI, dengan dokter-dokter dan psikolog yang diperlukan, sehingga kemudian bisa memberikan bantuan terkait dengan apabila ada keluhan-keluhan yang memang bisa kita berikan pelayanan di trauma healing. Catatan-catatan lain kita kumpulkan, termasuk juga kita melakukan pemeriksaan terhadap media sosial, lingkungan keluarga untuk mengumpulkan semuanya. Nanti secara khusus setelah lengkap tentunya akan dirilis secara resmi. Sekali lagi kita semuanya menyampaikan keprihatinan yang mendalam, dan tentunya kita senang tadi bahwa pada saat kita
berbicara dengan anak-anak kita dan adik-adik, mereka masih semangat untuk tetap sekolah dan tentunya itu yang kita harapkan. Sementara itu, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Margaret Aliatul Maimunah menduga siswa terduga pelaku ledakan SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara dipengaruhi konten media sosial. Ia meminta segala konten media sosial yang bersifat negatif menjadi atensi. Hasil pengawasan ternyata ada dugaan bahwa ada pengaruh konten di media sosial. Saya kira ini juga perlu menjadi atensi terutama kepada Komdiji ya. Mungkin butuh ada upaya sistem perlindungan yang lebih ketat lagi terkait dengan konten-konten negatif apapun itu bentuk konten negatifnya, supaya bisa memberikan perlindungan kepada anak-anak, dan tentu juga atensi kepada seluruh orang tua. Ternyata upaya pengawasan kepada anak juga tidak boleh hanya terkait dengan aktivitas di dunia nyatanya, tetapi juga aktivitas anak-anak saat berada atau sedang berada di dunia maya atau di dunia cyber. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf membesuk belasan korban ledakan SMA Negeri 72 yang dirawat di Rumah Sakit Yarsi Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Mensos mengatakan seluruh korban akan mendapatkan trauma healing, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan setelah pulang ke rumahnya masing-masing. Ada di rumah sakit ini 15 secara keseluruhan, 1 masih di ICU, sementara yang lain sudah di kamar perawatan. Saya lihat perkembangannya cukup bagus, ditangani dengan baik, profesional, dan saya harus katakan Pak, rumah sakitnya bagus. Mudah-mudahan penanganan yang baik ini nanti bisa segera membuat anak-anak kita yang ada di sini bisa segera sehat kembali. Tentu diperlukan penanganan medis lebih lanjut, nanti Pak Dokter Adi yang menjelaskan. Kami akan terus berkoordinasi dengan orang tua para korban untuk melakukan tindak lanjut, terutama nanti di rehabilitasi sosialnya. Kami memberikan dukungan-dukungan yang diperlukan, termasuk tentu dukungan-dukungan untuk perawatan maupun nanti untuk rehabilitasi dan selanjutnya pemberdayaan. Jadi kami berdialog dengan para orang tuanya, kami berdialog juga dengan pasien-pasiennya, dan alhamdulillah ya kami bisa mendengarkan apa yang mereka ceritakan dengan baik, dan mereka optimis untuk bisa segera sehat karena mendapatkan penanganan yang baik. Jadi kalau bantuan pasti nanti diberikan baik oleh pemerintah daerah, ya Pak Gubernur kemarin juga sampaikan, kami dari Kementerian Sosial dengan indeks yang kami miliki tentu kita akan bantu, tetapi kita akan teruskan nanti pendampingan setelah berada di rumah, baik itu dalam bentuk trauma healing maupun rehabilitasi sosial dan pemberdayaan. Berapa lama rehabilitasi kondisinya kayak gimana tuh? Tergantung asesmennya, ya bisa sebulan, bisa 2 bulan, sesuai hasil asesmennya akan kita dampingi nanti. Orang tuanya akan kita ajak dialog, kemudian siswa-siswanya juga akan kita ajak bicara kebutuhan apa yang paling mendesak dan paling yang paling dibutuhkan itu. Jelas gratis itu, tapi nanti siapa yang membayar nanti kita diskusikan, tapi itu pasti ada yang membayar, pasti pemerintah akan membantu. Dari 60 korban ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading yang dirawat di 3 rumah sakit, 14 korban masih menjalani rawat inap di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Beberapa korban yang luka berat, pemirsa, telah menjalani operasi dan diharuskan rawat inap di rumah sakit. 14 korban hingga kini masih menjalani rawat inap dan mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Cempaka Putih menyebut 29 korban telah diperbolehkan pulang.
Namun untuk keluhan para korban terkait pendengaran yang terganggu pasca ledakan akan terus dipantau untuk proses penyembuhannya. Medis, karena Rumah Sakit Islam Cempaka Putih 1 dari 3 sebagai tempat trauma dan rujukan. Kami pertama menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pihak suku dinas kesehatan dan ambulans karena penanganan prahospital yang cepat sehingga memungkinkan evakuasi dengan cepat ke tempat kami. Sampai saat ini, tadi jam 9, IGD kami sudah kembali clear, Pak Jenderal dan Ibu dan teman-teman, karena tidak ada lagi pasien di IGD yang merupakan pasien korban dari SMA 72. Saat ini pasien yang sudah pulang ada 29 dan saat ini yang di Ranap tadi ada 14 orang dan alhamdulillah hari ini pagi ini divisit oleh Bapak Jenderal dan teman-teman untuk melihat seperti yang dikatakan dari representatif dari KPAI. Kami merasa bahwa pemulihan itu secara jasmani akan terjadi dengan cepat karena karakter anak-anak masih muda, kecuali pada bagian pendengaran yang sekitar 2/3 mengalami gangguan pada pendengaran. Namun tentu pemulihan setelah jasmaninya kembali normal merupakan tugas besar kita bersama, yaitu konseling psikologik dan lebih penting lagi bagaimana pencegahan agar hal ini tidak terjadi kembali. Sementara 15 korban ledakan SMA Negeri 72 Kelapa Gading juga masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Yarsi Jakarta Pusat. 1 korban diantaranya masih jalani perawatan di ruang ICU. Korban yang dirawat di ruang ICU mengalami kondisi luka cukup serius termasuk luka bakar, namun sudah menjalani operasi. Sementara 13 korban lainnya masih menjalani rawat inap di ruang perawatan dengan kondisi yang dikeluhkan, yaitu telinga berdengung akibat trauma ledakan yang terjadi. Rumah Sakit Yarsi juga menyiapkan fasilitas tambahan dan ruang perawatan darurat untuk mengantisipasi kemungkinan adanya korban tambahan yang dirujuk. Pemirsa, puluhan korban luka dalam ledakan yang terjadi di Masjid SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara dibawa ke beberapa rumah sakit. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa biaya pengobatan korban ditanggung oleh pemerintah daerah. Ke BK aja yang terdekat dulu. Mana aja. Puluhan orang terluka akibat ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat siang. Aduh, kasihan ya. Ledakan terjadi saat sedang digelar salat Jumat di masjid area sekolah. Aduh, Tuhan. Para korban dibawa ke 2 rumah sakit, salah satunya ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di mana sebanyak 39 siswa dirawat di UGD. Sejumlah keluarga korban pun telah berdatangan untuk mengetahui kondisi anggota keluarga mereka yang menjadi korban ledakan. Sementara 15 korban dilarikan ke Rumah Sakit Yarsi di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sejumlah korban jalani perawatan dan observasi, sementara 1 orang lainnya menjalani operasi. Ada 6 yang awal masuk ke emergensi, ada 1 yang kita tetap lanjutan itu dengan kondisi perlu operasi ya, operasi emergensi, yang 5 lagi dalam perawatan saat ini. Tadi juga baru hadir 1 lagi yang dalam diantar oleh keluarga, tapi kondisinya ringan. Jadi total itu ada 7. Gubernur Jakarta Pramono Anung yang menyenguk para korban mengatakan biaya pengobatan semua korban ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemerintah DKI akan hadir untuk semua hal yang berkaitan dengan tanggungan di rumah sakit sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI. Dimanapun yang terjadi, pokoknya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI, apakah di rumah sakit ini, rumah sakit lain, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian kami segera, tadi saya sudah ada Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Kepala Dinas Kesehatan, dan juga ada Wali Kota, saya minta untuk semuanya ditangani secara baik. Sejumlah korban masih dalam perawatan, sementara korban lainnya sudah diperbolehkan pulang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Bosnya kenapa tuh? Sumpah. Buka jalan.
Mana aja. Pemirsa, untuk menekan dampak kenaikan harga bahan pokok, pemerintah Kabupaten Tangerang mengadakan penjualan paket pangan murah bagi warga. Ya, program ini disambut antusias masyarakat yang berbondong-bondong untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Jaga ketersediaan dan harga bahan pokok, Bupati Tangerang buka Warteksi. Pemerintah Kabupaten Tangerang kembali menghadirkan solusi nyata untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok. Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rashid secara resmi membuka kegiatan Warung Tekan Inflasi atau Warteksi di Gerai Tangerang Gemilang, Kamis 6 November 2025. Bupati Maisal menjelaskan, kegiatan Warteksi merupakan upaya pemerintah daerah untuk menekan laju inflasi serta memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Dalam kegiatan ini, sejumlah bahan pokok mendapat subsidi harga yang cukup besar, seperti bawang putih yang semula Rp35.000, kini dijual Rp15.800 per kilogram. Cabai merah keriting turun dari Rp65.000 menjadi Rp45.800. Sementara cabai rawit merah dijual Rp18.000 dan cabai rawit hijau Rp10.800 per kilogram. Gula pasir yang harga pasarnya Rp18.000 kini bisa dibeli Rp11.300. Minyak goreng turun dari Rp19.000 menjadi Rp9.300 dan beras premium dari Rp14.900 menjadi hanya Rp7.600 per kilogram. Upaya ini adalah bahagian daripada kepedulian kita semua, termasuk pemerintah daerah, meringankan beban masyarakat dari sisi kebutuhan sembako. Nah, program ini adalah program Warung Tekan Inflasi di Kabupaten Tangerang yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Jadi kalau 1 tahun itu dilaksanakan 4 kali, dan pengakuan tadi tulus dari masyarakat, dari warga, berterima kasih kepada semua pihak termasuk kepada pemerintah daerah yang meringankan beban bagi mereka supaya sembako ini bisa dibeli secara murah. Nah, ini mudah-mudahan minta doanya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang, keuangan daerahnya akan kondisinya stabil, dan insya Allah di tahun berikutnya terus kita akan laksanakan program Tekan Inflasi ini. Program Warteksi rutin dilaksanakan 4 kali dalam setahun, menyasar 29 kecamatan se-Kabupaten Tangerang. Tahun ini menjadi pelaksanaan terakhir untuk 2025 dan pemerintah daerah berkomitmen untuk melanjutkan program serupa di tahun 2026 mendatang. Melalui Warung Tekan Inflasi, pemerintah Kabupaten Tangerang terus berupaya menjaga daya beli masyarakat, memastikan harga bahan pokok tetap stabil, dan menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga. Ya, ini ngerasa terbantu nggak dengan adanya? Alhamdulillah terbantu, harganya murah, miring. Yang di mana dan berapa? Lumayan jauh. Biasanya ya kadang ke pasar, kadang di warung. Bedanya jauh nggak? Ya lumayan jauh. Ya mudah-mudahan seterusnya ada kayak gini lagi. Pemirsa, ratusan pecinta olahraga tumpah ruah di lapangan baseball Gelora Bung Karno, Jakarta. Ya, mereka bergabung dalam gelaran Patriotic Day 2025 yang memadukan semangat sport dan relaksasi. Salonpas Pain Relief Patch kembali menggelar Patchtastic Day 2025, mengusung semangat self-care melalui kegiatan olahraga dan workshop kreatif. Ratusan peserta antusias mengikuti berbagai sesi di lapangan baseball Gelora Bung Karno, seperti yoga, pound feet, zumba, serta workshop perfumery, lukis botol, dan kerajinan shrink paper. Presiden Direktur Hisamitsu Pharma Indonesia, Rio Sato, menyebut tahun 2025 sebagai momen spesial karena menandai 50 tahun berdirinya Hisamitsu Pharma di Indonesia.
Sementara brand manager salon pas Pain Relief Patch Iraguchi mengatakan acara ini untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan fisik dan mental serta memberi ruang untuk me time. Kita pengen menselebrasi kenyamanan orang-orang di Indonesia karena mereka kan biasanya udah kerja nih dari jam 9 sampai jam 5. Jadi kita pengen merayakan kenyamanan mereka dari rutinitasnya mereka sehari-hari. Jadi event Patchtastic Day itu dibagi jadi dua, ada workout dan juga workshop. Dan antusiasnya cukup tinggi antara workout dan juga workshop. Di tahun ini alhamdulillah kita sold out sampai 1.900 tiket. Ini acara tahunan, jadi Patchtastic Day ini diadakan 1 tahun sekali. Seru banget karena kita menggabungkan olahraga dan juga workshop. Jadi beda sama event-event lain. Jadi setelah kita olahraga capek-capek, terus kita bisa refresh lagi, kita sama teman-teman bisa workshop bareng. Lewat Patchtastic Day 2025, Salon Pas mendorong gaya hidup sehat dan positif, serta mengajak masyarakat untuk lebih mencintai diri sendiri. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Zulkarnain, iNews melaporkan.